waktu pertama kali saya ada pertemuan Asia Pasifik chief Aha. photographer di Hong Kong, ya perempuannya saya aja. Wow. Oh ternyata fotoku ada di dunia. Namaku ada di sana. Pak, saya dari Reuters, kesulitan. Ini ada tanker tenggelam di Pulau Andaman, tapi saya nggak punya fasilitas apapun. Apakah bisa saya pinjam pesawat Bapak? Saya merasakan bahwa ini loh bahayanya. Jadi seorang fotografer yang harus juga memproteksi diri sendiri. Sementara nggak ada orang lain yang bisa bantu saya. Terus saya pikir di mana tentara, di mana polisi yang bisa bantu saya? Ternyata maaf ya, Tuhan aja. Kualitas itu memang harus dipegang. Dan kalau hanya ya nggak usah. Karena berat banget. Obrigado, obrolan rileks gado-gado. Saya Weda, jumpa lagi di podcast Obrigado. Kali ini kami menghadirkan seorang Sri Kandi jurnalis foto Indonesia. Dia adalah Eni Nuraheni. Selamat datang di Obrigado, Mbak Eni. Terima kasih. Sebelumnya Mbak Eni tahu nggak Obrigado itu apa artinya? Menurut aku tadi beda ngomong kan, obrolan rileks gado-gado. Tapi Mbak Eni pernah di tim-tim dulu ya? Pernah lah. Obrigado itu apa? Terima kasih. Obrigada. Jawabannya nada. Obrigado, nada. Ya, Obrigado itu singkatannya obrolan rileks gado-gado. Ya. Jadi podcast ini Mbak, kenapa kita nyebutnya obrolan rileks gado-gado? Karena narasumbernya macam-macam. Ada dari otomotif, ada dari fotografi, ada dari minyak dan lain sebagainya lah. Istilahnya narasumbernya dari macam-macam latar belakang. Makanya namanya Obrigado. Jadi tagline-nya Obrigado itu adalah rumah untuk semua. Jadi Obrigado Mbak ini udah mau datang di podcast Obrigado kali ini ya. Kemarin kita udah ngundang beberapa fotografer top di Indonesia juga, termasuk Mbak ini nih ya. Jadi buat sobat-sobat Obrigado, Mbak ini ya, Mbak ini satu-satunya perempuan fotojurnalis di Indonesia ya. Nggak ada lagi ya. Cuman Mbak ini doang, satu-satunya fotojurnalis wanita di Indonesia yang memegang jabatan sebagai Chief Photographer di salah satu kantor berita paling besar di dunia yang namanya Reuters. Ya. Mbak ini jadi chief sudah hampir 30 tahun, tepatnya 27 tahun. Ya. Dari tahun berapa Mbak ini? Kerja di Reuters dari tahun 86 sampai 2014. 2014. Ya. Tapi dulu bukan chief ya awal-awalnya. Awal-awalnya ya staff gitu. Stringer dulu, baru staff, baru setelah punya anak buah dikatakan chief. Padahal saya juga tadinya nggak merasa chief. Ya, jadi Mbak ini jadi chief di Reuters itu sejak kapan? Tahun berapa? Tahun 1993. Wih, luar biasa. Setelah punya anak buah. Mbak ini kan dulu nggak ada tuh fotografer cewek itu susah banget ya Mbak. Cuman Mbak ini doang kayaknya. Awalnya untuk waktu itu ya sama Mbak Rini aja. Sama Mbak Rini berdua aja ya. Berdua. Itu nama panjang bukan deket PWI. PWI itu apa sih? Nama panjang dia. Tapi saya lupa nggak tahu nama panjangnya siapa, bukan. Saya pikir dia. Mbak Rini itu dekat sama PWI, makanya namanya PWI ya. Nanti Mbak Rini kita panggil juga lah ke sini. Nah, gini Mbak ini itu sebelum jadi fotografer, Mbak ini itu saya mau nanya dulu. Mbak ini tuh lahir di mana ya? Wonosobo. Tahun? 1960. 1960. Kamu belum lahir kali?
Belum, Mbak. Ayah ibu saya belum nikah. belum, belum nikah, belum ada saya, belum ada ide itu. Nggak ada saya di mana itu. Nah, dulu Mbak ini itu kuliah di mana ya? Saya kuliah ambil D3 di ABA Jakarta, ambil bahasa Inggris Tahun tahun 1984. 84. 84. 84. Oke. Itu udah di Jakarta. Udah. Jadi dari Wonosobo, Mbak SD, SMP, SMA di Wonosobo. SD di Jakarta, di Oke. Cililitan, terus SMP, SMA di Wonosobo, baru Oh, hijrah oke. ke Jakarta setelah lulus. Itu Wonosobo tuh itu, Pak. Kota cita-cita pensiun saya. Kampungku. Sementara yang punya kampung malah nggak di sana. Yang punya kamu malah nggak mau di situ. Saya kalau mau pensiun pengennya di Wonosobo tuh. Ya. Terus pengen tanya, Mbak tuh kapan ya mulai motret? Saya motret itu tahun 82. Setelah saya keluar dari pekerjaan saya di salah satu company, saya keluar dari situ karena saya kasihan kakak saya waktu itu hamil 7 bulan. Dia motret sendiri, motret semua kedutaan kan dia punya klien ya. Oke. Dari kedutaan kecil sampai kedutaan Amerika dia pegang semua. Nah, waktu itu karyawannya udah pada pergi. Saya kasihan aja hamil 7 bulan masih wirawiri. Saya bilang, "Mbak, aku mau keluar dari kerjaan saya. Aku bantuin, aku ajarin motret." Yang ngajarin siapa? Kakak saya Jadi Mbak belajar dari kakak. ya, untuk foto dokumentasi tapi ya. Oke. Untuk foto seperti kayak kegiatan-kegiatan kedutaan, Oke. motret wedding juga itu. Jadi belajar dari dia, cuma dikasih satu kamera, ini speednya, ini diafragmanya, udah kamu stay pakai itu aja. Ini Itu awalnya begitu, tapi ya lama-lama saya utak-atik sendiri. oke, ini mohon maaf Mbak. Masih film waktu itu ya. Kakaknya Mbak Eni yang ngajarin Mbak Eni foto itu yang korban itu bukan? Bukan, lain lagi. Bukan lain lagi. Ibu Tansil, Yuria Tansil. Oh, oke. Suaminya kan juga fotografer. Dia bikin seperti kayak Tansil foto service gitu. Oke. Jadi memotret apa aja di Indonesia, termasuk oil company juga Dia pakai mau beliau yang motret. Beliau lagi. Salah ya beliau. Salah. Terus kapan mulai Mbak ini jadi fotografer? Kan tadinya kan wedding. Mbak ini wedding juga ya? Wedding. Juga. Terus mulai masuk ke Reuters tuh gimana ceritanya? Nah, waktu itu kan saya 5 tahun ya, sejak tahun 82 itu, sekitar 4 tahun lah, 4 tahun di bantu kakak saya. Terus saya kepengen, di situ udah nggak ada yang saya pelajarin kan. Oke. Dan saya kepengen meningkat gitu loh. Apa sih yang harus saya lakukan? Saya waktu itu lagi nunggu wisuda dari D3 saya. Aba. Okay. Tapi saya kepengen apa sih? Saya udah nggak bisa belajar lagi. Semua udah saya kuasain untuk foto dokumentasi. Kurang challenge ya gitu. Terus saya denger aja, karena Reuters itu nggak punya fotografer dan dia awalnya memang lagi cari fotografer. Tapi waktu itu cuma yang memberikan foto ke Reuters itu kan seperti kayak dari Istana, dari Antara ya. Saya cuma dengar bahwa Reuters perlu fotografer. Saya nggak tahu juga Reuters itu apa kan. Terus saya tanya sama kakak ipar saya, Pak Tansil, Reuters itu apa? Waktu itu Pak Tansil itu sudah stroke, tapi beliau bilang Reuters itu kantor berita Inggris, Reuters kantor berita terbesar di dunia. Oh ya, di mana ya alamatnya? Saya juga bingung kan. Saya searching, saya tanya-tanya bahwa ada di Wisma Antara. Saya datang waktu itu hari Minggu tanpa appointment loh. Saya datang aja, yang bukain salah satu staff Telefax ya waktu itu. Bukain, terus mau ketemu sama bos ini, siapa namanya? Oh, Mbak udah ada janji? Enggak, saya nggak ada janji, saya cuma kepengen ketemu.
Terus singkat cerita pas kebetulan bosnya itu Jeremy Cliff ada Ada. di situ karena kan memang wire kan memang harus ada yang Oke. Ada yang jaga ada ya. yang jaga. Mhm. Terus si Reby juga bingung, kamu siapa? Oke. Saya Eni, saya gitu. Saya dengar Reuters lagi cari fotografer. Oke. Kamu bisa apa? Ya bisa motret, saya gitu. Oke. Terus kamu bisa potret apa? Apa aja? Oke. Terus saya cerita, saya kerjanya kakak saya membuat dokumentasi. Saya bawa kamera nih, kamera kakak saya. Udah gitu terus, oke, kamu coba tak kasih nih 2 roll film. Oh gitu ya? 2 roll film. Kamu dapat apa dengan 2 roll film? Dites itu, ditesnya gitu. Oke. Iya. Itu sekitar jam 10 pagi. Udah gitu terus saya keliling-keliling Jakarta naik turun bus. Saya membawa 2 roll film itu yang Oke. apa yang saya foto, dan waktu itu memang ada 2 fotografer cowok juga yang lagi dites juga. Oke. Ikut tes di Reuters itu. Tapi saya pulang-pulang dari motret saya bilang, mana kamar gelap? Oh, kamu mau proses sendiri? Iya. Oke, saya nggak punya kamar gelap, tapi ini kamar gelapnya nggak ada chemical, nggak ada enlarger tapi nggak ada obat-obatan. Saya bilang oke, saya mau ambil peralatan saya di kakak saya. Oke. Saya ambil semua boyong, ada kertas foto, ada Itu color atau hitam putih. hitam putih? Oke. Udah gitu terus udah saya boyong semua, saya cuci. Terus saya bilang ini kamar gelap kok gini sumpek banget. Saya bilang itu enggak not good for breath, saya bilang gitu. Buat kesehatan nggak baik ya. Terus oke, ini adanya gitu. Ya udah, saya kerjakan di situ. Saya ditinggal sama bos saya karena udah malam kan. Udah sekitar jam 7 gitu, saya belum selesai cuci cetak. Kamu tak tinggal, tapi kamu jangan keluar dari ruangan ini karena nanti terkunci gitu. Oke, jadi ya udah saya kerjakan. Kalau udah selesai foto kamu taruh di meja saya. Itu hari Minggu. Saya selesai sekitar jam 11. Terus bos saya paginya dia bilang, "Oke, nelpon, tak kasih nomor telepon rumah kakak saya, dia nelpon. Oh, ini kamu bisa kerja hari ini mulai hari Senin itu." Mulai kerja? Iya, ini harus ada yang di follow up. Saya masih buta kan, foto jurnalis kayak apa gitu loh. Ya saya cuma ya udah apa yang bisa saya bantu. Nah, kakak saya waktu itu lagi ada kerjaan di Semarang. Jadi saya selonok tanpa saya bilang sama kakak saya bahwa saya sekarang kerja di Reuters, mulai stringer di Reuters. Kakak saya pulang, saya dimarahin dong karena enggak ngomong sama dia. Terus tapi kakak ipar saya seneng. Saya bilang, Pak Tansil, saya kayaknya diterima di Reuters gini. Oh, it's good, dia bilang gitu. Bagus, itu kantor berita bagus dan kamu akan berkarir di situ. Jadi sehari itu Mbak, beberapa hari setelah gini loh, aku yang bingung tuh berarti Mbak ini itu kan belajar sama kakak itu juga cuci ya? Cuci cetak. Cuci cetak ya? Ya, cuci cetak. Kadang ada yang hitam putih. Kalau color kita kirim ke. Berarti Mbak studio. bawa enlargernya dari rumah kakak ke Reuters? Ya. Oke. Ya, enlarger saya bawa. Terus tank gitu cuci film itu saya bawa, reelnya juga, obat-obatannya juga. Terus kan tadi Mbak ini bilang katanya ada 2 orang lagi. Mbak ini tahu, kenal atau enggak? Tahu tapi nggak usah ya. Oke. Cuman kan itu berarti Mbak ini nyuci di kantor Reuters, nyetak di kantor Reuters, bawa enlarger sendiri kantor. Karena memang nggak ada apa-apa di Reuters, cuma kamar gelap aja. Berarti ya Jeremy-nya termehek-mehek dong lihat tuh cewek satu. Sementara saya dengar 2 cowok itu dikirim ke Jakarta Foto. Cetaknya. Ya iyalah, kalau saya mah pilihnya Mbak inilah. Itu karena kan mungkin ya memang harus karena waktu itu memang servisnya masih black and white kan. Iya. Oke. Terus tugas pertama Mbak ini apa? Ketika itu resmi nih, officially you are waktu itu disuruh cari foto Dice meninggal. Itu awal muasalnya. Awal karir Mbak ini itu. Dice meninggal ya. Saya kan bingung juga kan. Aduh, Dice, saya harus foto apa? Kan masih bingung ya.
impact dari foto DJ itu apa dan saya harus bagaimana. Saya masih bingung. Terus tiba-tiba saya bilang, Pak Tansil, saya dapat tugas dari Reuters suruh cari foto dokumentasi DJ. Kakak kamu ada, kalau kamu nyari. Kakak saya kan dulu kan fotografer apa aja kan, Apa aja? dan Termasuk kebetulan model termasuk ya? model. Oke. Nah, ada itu. Coba kamu cari gitu. Bentar Mbak, aku mesti jelasin nih buat para penonton. Sobat-sobat Brigado, DJ itu adalah seorang Model. model Pragawati ya, Heeh, yang meninggal. meninggal terbunuh di dalam mobilnya gitu. Sampai sekarang yang bunuh siapa ya sudah ada ya, namanya kalau nggak salah Pak D siapa gitu ya. Heeh. Tapi saya nggak tahu tuh latar belakangnya, supaya sobat-sobat paham DJ itu siapa. DJ itu adalah salah satu model tahun 80-an ya Mbak ya berarti ya, Mm-mm. Ya, yang tewas di dalam mobil dibunuh oleh seseorang lah yang kita kenal sebagai Pak D kalau nggak salah ya, kira-kira gitu. mm. Silakan lanjut Mbak. Nah itu saya terus nyari dokumentasinya Tansil itu, karena tempat Tansil kan cukup rapi ya, ada bukunya, foto apa, tanggal berapa, bulan apa, yang difoto apa. Jadi saya cari, memang ada foto DJ pas lagi dia memamerkan kebaya kalau nggak salah waktu itu. Nah, saya ambil filmnya terus saya cetak di Reuters. Nah itu di situ akhirnya Reuters cuma ngirim foto file, dan saya minta izin sama Pak Tansil karena waktu itu Bu Tansilnya lagi pergi kan. Jadi oke, ya saya kredit dengan Tansil foto. Itu awalnya tugas pertama Mbak Eni. Nah, kalau zaman dulu kan Mbak Eni tadi minta fotonya di C, ya kan? Nah, fotonya itu dikirim kemana? Dikirim ke Hong Kong. Waktu itu pakai, setelah saya cetak, fotonya 10R, ukuran 10R. Terus dijepit di drum transmitter namanya S26. Ya udah pakai via telepon. Drumnya itu otomatis atau manual? Manual. Jadi Mbak gini? Enggak, jadi begitu colok, pencet ya udah muter sendiri selama 1 kali kirim itu bisa 20 menit satu foto. Sobat Obrigado. Dulu nggak ada internet. Nggak ada. Adanya kalau ngirim foto itu sebelum telefoto malah ya. Sebelum telefoto. Jadi kalau orang mau kirim foto ke luar negeri itu pakai tadi apa namanya, drum transmitter. Dia cetak 10R terus fotonya dijepit, terus dia muter sendiri ya Mbak. Nah kita gitu. Connect dulu sama Hong Kong ya. Bawa via telepon. Udah ready di. Kalau dulu namanya modem to modem ya. Sebelum jauh sebelum ada modem. Karena seingat saya dulu awal karir saya modem to modem kalau awal karir saya, bukan pakai drum. Jadi ini luar biasa ya. Bentuknya tuh nanti kita kasih tahu ya di drum transmitter kayak apa nanti, sobat-sobat Obrigado nanti coba lihat ya. Itu orang dulu ngirim foto. Cara ngirim foto ke luar negeri pakai yang namanya drum transmitter. Mungkin jauh sebelum drum ada lagi mungkin ya. Mungkin ya, nggak tahu saya. Terus di sananya kan diterima di receiver mereka kan. Berbentuk juga print gitu. Dia bentuknya kayak apa? Kayak film atau Jadi print? kayak print, tapi kertasnya kertas semi glossy gitu, tapi bukan bener-bener ya real foto, tapi seperti kayak apa ya? Kalau sekarang scan lah. Kalau sekarang gitu. kayak scan. Jadi diterimanya di Hong Kong kayak seperti scan dan di roll gitu. Kalau itu kayaknya yang punya cuma Reuters dulu ya. Kalau koran nasional ada nggak? Punya? Mungkin dia punya lama-lama ya. Lama-lama punya. Lama-lama. Karena kan Reuters kan memberikan servis kepada antara Kompas, pasti mereka punya receivernya. Setelah dipublish sama Reuters kan disebarkan seluruh dunia. Jadi yang berlangganan sama Reuters ya pasti punya receivernya. Jadi kalau langganan Reuters dulu mungkin misalnya kayak Kompas, Suara Pembaruan, langganan Reuters. Maka Reuters
akan menyebarkan itu. ngasih drums ya, Bukan drums drum, bukan receiver. receiver doang. Receiver, tapi setelah diedit sama kantor pusat, Oh, sama oke. wire di sana, Jadi sama apa editor ya. editornya Heeh. itu ngeditnya apa Mbak? Kan bentuknya udah Ya diseleksi ya. oh Jadi diseleksi, kita bukan edit sendiri, tapi mhm, diseleksi foto mana yang yang orang akan dikirim atau enggak? Bukannya di kayak sekarang gitu ya, Photoshop enggak, diperbaiki. Jadi hasil enggak. fotonya Hasil fotonya udah udah fix fix dari ya. si Ya. pengirim. Jadi nggak ada lagi bisa dodging, burning nggak ada Enggak ya. bisa. Yang terjadi itu ya itulah yang dikirim. Oke. Oke, ini menarik ya. Zaman dulu Jadul. luar biasa. Kalau nggak salah dulu di kantor saya pernah ada tuh drumnya minta, tapi Sekarang udah saya masih udah hilang, simpan, masih saya simpan. masih Oke. simpan. Terus Mbak Eni selama abis itu Mbak Eni jadi chief atau masih 5 tahun ke depan 5 apa? tahun ke depan setelah 93 Nah itu waktu itu chiefnya siapa? di Jeremy? Jakarta. Nggak ada. Jeremy itu chief editorial. Chief editorial. Jadi foto ya di bawah dia, Oke. di bawah dia. Oke. Tulis juga di bawah dia. Oh, kayak biro chief lah ya. Biro chief. Oke. Tadi begitu tahun 93 saya mulai punya anak buah. Di daerah juga saya bikin networking, baru saya diangkat sebagai chief. Oh, oke. Itu tahun 93. 93. Nah, jadi 93 Mbak Eni sudah jadi chief Reuters. Satu-satunya di Indonesia ya, cewek. Bahkan mungkin di Asia ya. Oh, di Asia untuk Reuters. Oke. Karena waktu pertama kali saya ada pertemuan chief fotografer Asia Pasifik, chief fotografer di Hong Kong, ya perempuannya saya aja. Wow. Itu Asia Pasifik. Oke. Jadi di Asia Pasifik itu ya baru saya yang perempuan yang menjadi seorang chief. Oke. Setelah 10 tahun kemudian baru Jepang mengangkat perempuan jadi chief fotografer. Oke. Terus selama jadi chief, hambatan Mbak ini apa sih? Ini karena glass ceiling as a woman ya. Jadi ini kan ya apalagi di Indonesia ya, kan jarang sekali zaman itu misalnya dipimpin oleh seorang wanita. Ya. Jadi hambatan Mbak biasanya kalau setelah jadi chief itu apa? Yang paling sering Mbak temuin lah. Sebetulnya sih nggak ada hambatan ya. Justru saya merasa terbantu setelah saya punya anak buah. Jadi beban saya berkurang karena pada waktu saya belum punya anak buah, saya ke seluruh Indonesia sendiri. Sendiri dari tahun 86 sampai 93 itu ya udah saya hadapin sendiri liputan dari Sabang sampai Merauke. Tapi begitu saya punya anak buah dan saya menempatkan teman-teman di daerah, saya training, saya kembalikan lagi ke daerah masing-masing, saya merasa terbantu sekali. Jadi ada peristiwa di daerah, saya nggak harus buru-buru pergi sendiri. Jadi kalau ada apa-apa Mbak ini pergi sendiri? Dulu sebelum punya anak buah. Anak buah pertama kan memang di Jakarta kan. Satu, tapi terus berkembang, terus di daerah memang saya bikin networking, anak-anak fotografer yang saya pilih yang terbagus di suatu provinsi, saya kasih training Jakarta, saya kembalikan lagi ke daerah. Supaya mereka punya kualifikasi, punya kualitas Reuters untuk begini loh kualitas Reuters liputannya, nggak semua liputan diliput. Karena kan kalau anak-anak daerah kan ya kadang-kadang untuk memfilter apa yang dimauin dunia kan nggak tahu. Jadi dipikir semua liputan, semua isu bisa diangkat untuk Reuters. Zaman itu ada berapa kantor berita Mbak selain Reuters? Saingannya Reuters deh. Waktu itu AP. Associated Press. AP sama Reuters aja, belum ada AFP. belum ada EPA. Belum ada. Itu tahun 93 belum ada. Belum ada ya. Baru EPI sama Reuters. Jadi Mbak saingannya itu cuma EPI aja. EPI, bapaknya si Ahmad Ibrahim, Pak Mokhtar. Pak Mokhtar ya. Almarhum ya. Halo Mas Boim. Ya, ini terus kalau kan Mbak kemana-mana sendiri. Waktu itu kemana Mbak? Yang paling Mbak berkesan lah kira-kira itu waktu Mbak nggak punya anak buah tapi Mbak pergi kemana-mana gitu. Itu kemana? Yang paling berkesan lah atau yang paling diingat lah. East Timor ya.
East Timor sama kalau ada disaster. Disaster. Disaster itu yang sering kena bencana kan di Sulawesi. Oke. Sulawesi, terus Manado, Oke. itu untuk disaster ya. Tapi kalau untuk konflik ya memang East Timor. Terus Mbak selama nggak ada anak buah itu tahun 93 ya? Sebelum 93 berarti kan? Hmm. Itu Mbak ngirim fotonya itu gimana? Ini pakai drum transmitter itu. Jadi Mbak bawa drum tuh kemana-mana? Semuanya bawa dari kamar gelap, saya bawa semua. Jadi Oke. berat overweightnya itu bisa 100 kilo. Jadi saya Oke. punya peti besar, Oke. peti aluminium yang isinya dari enlarger sama peralatan cuci film, cetak, terus sama mesin ketik gede segambreng gitu juga saya bawa. Karena kan harus ngetik. Mesin tiknya mesin tik Musik yang biasa tuh elektrik. elektrik. Oh, bukan Ya, gitu ya? bukan yang sudah elektrik. Itu Iya. saya bawa. Aha. Bawa ya semuanya lah, ada gunting, ada apa semua saya bawa. Jadi kadang-kadang overweightnya bisa 100 kilo. Oke, bayangin ya sobat klasik. Itu petinya juga masih saya simpen sekarang. Oke. Jadi kalau sampai di airport ya saya percayakan sama porter kan. Kalau Jadi Mbak kebawa kan berat nih Mbak, 100 kilo kan lebih loh. ada rodanya. Oh, ada rodanya. Dorong. Oke. Paling kalau dari kantor kan ada juga yang bantu supir apa siapa yang Oke. bisa. Kalau di daerah? Ya di daerah itu gitu. Mbak sewa porter. Sewa porter nurunin aja. dari ambil bagasi porter kan. Aha. Begitu sampai Lobby, masukin mobil kan ada driver. Oh, oke. Jadi sampai di hotel juga dibantu sama hotel gitu. Nah, drum itu butuh telepon kan? Pernah nggak nemuin ternyata daerahnya nggak punya line telepon gitu, ada nggak? Nah itu kita kan punya ini telepon satelit phone. Oke. Nah yang bermasalah adalah waktu saya belum dikasih satellite phone sama pusat di Timur kan. Oke. Waktu itu peristiwa Santa Cruz. Yes, 12 tanggal berapa ya Santa Cruz? Tahun 91 ya? Iya, tahun 91. Mau mengirim ada sekitar 5 foto. Satu foto pun nggak bisa terkirim. Karena saya pikir bukan diblokir militer ya. Ada masalah networking di Timur. Sampai saya ngubungin kepala Telkom di Dili. Saya minta direct line ke kamar saya. Udah dibikinkan, tapi yang namanya diblokir militer kan akhirnya nggak bisa keluar. Foto itu. Jadi saya pikir, aduh ini kenapa nggak bisa keluar? Akhirnya saya harus flight ke Bali. Saya mengamankan 5 foto itu, saya harus pindah ngirim ke Bali. Saya pergi ke Bali untuk hanya ngirim. Untuk hanya ngirim 5 foto itu. Fotonya foto apa Mbak? Foto itu apa? Nggak, kita verbal aja, nggak usah diliatin fotonya. Fotonya cuma sebetulnya di Santa Cruz itu ada gundukan baju-baju karena kan memang itu jenazah itu sudah hilang semua ya. kan. Mbak berarti datangnya setelah ya? Setelah 1 hari setelah. 1 hari setelah tanggal 13-nya berarti 13, ya. Dan saya ke Santa Cruz, saya cuma melihat bahwa gundukan baju-baju yang berdarah-darah. Ibu-ibu lagi milihin gitu. Lagi milihin bajunya sambil nangis-nangis. Terus saya digeret sama anak-anak kecil. Ibu-ibu di sana. Ada lagi. Ternyata iya. Banyak. Ada sepatu anak kecil, buku anak kecil, terus gundukan itulah. Itu foto itu yang akan saya selamatkan. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi Mbak harus terbang ke Bali. Harus terbang ke Bali pun itu saya udah mikir itu harus drum transmitter kan fotonya saya gulung. Tapi depannya covernya paling depan itu saya ganti fotonya Pak Harto dong. Kamu flase supaya nggak ditangkap. Ya, saya ganti tetap tak jepitin di situ tapi paling atas adalah foto Pak Harto sama Butin. Jadi ya memang diperiksa apa isinya gitu. Tapi ada foto Pak Harto. Tapi waktu itu mungkin pihak militer juga nggak ngeh kan itu peralatan apa ini peralatan ini. Tapi saya biasanya saya ngeliput Pak Harto di istana. Nah, membawa nama Pak Harto, jadi saya bisa keluar masuk sampai 10 kali.
Oke. Jadi begitu habis ngirim 5 foto, saya balik lagi, motret lagi, ke Bali lagi. Oke. Gitu. Karena nggak bisa mau Nggak ngirim bisa. foto dari Dili Karena lainnya di blok di ya. blok Oke. sama militer Waktu waktu itu. itu saingannya Mbak ini siapa? Dari EPI. Ya, Pak Muhtar itu. Oh, Pak Mokhtar juga ke Dili. Heeh, heeh, Beliau juga udah pakai drum. heeh. Tapi mungkin dia nggak kepikiran terbang ke Bali ya kali ya. Oh, Jadi oke. mungkin dia jadi kalah sama aku gitu. Oh, oke, oke, Karena oke. saya pikir saya minta izin sama Hong Kong waktu itu. Saya harus menyelamatkan foto ke Bali karena gini. Oke. Ya, diizinkan gitu. Mhm. Sampai bolak-balik pun Nggak lokal apa-apa, pun nggak nggak apa-apa, masalah. waktu itu nggak masalah. Saya harus mengeluarkan biaya Iya, berapa. iya, iya. Ya itu sobat Obrigado. Kalau orang kerja di wire biasanya zaman dulu sih ya. Kalian yang penting dapat biaya, nah belakangan. Lu mau terbang naik pesawat juga oke. Gue pernah nih sama dia sewa pesawat. Gue AFP dia Reuters pesawatnya sebelah-sebelahan. Sewa pesawat mana ada zaman dulu ya? Itu waktu gempa bumi ya di Iya, Flores di ya. Flores. Jadi luar biasa kalau di Wires itu. Kalau dulu ya, saya ngomonginnya dulu sobat-sobat Obrigado. Kalau sekarang sama aja lah. Mm-mm. Ya sekarang juga koran-koran lokal juga udah luar biasa bagus-bagus ya gitu. Terus ada lagi nggak Mbak cerita yang menarik? Itu tim-tim ya. Yang Heeh. menarik memang untuk liputan Mbak di takut nggak sih dulu? waktu itu nggak ada rasa takut. Oke. Sama sekali nggak ada rasa takut. Pokoknya asal saya harus dapat foto, gimana pun caranya. Nggak takut tuh karena apa? Karena Mbak biasanya di istana Exciting karena seneng. exciting. Karena apa ya, different ya dari dokumentasi Mhm. ke news. Jadi kan tiap hari beda Oke. liputannya ya. Mhm. Dan saya memang seneng tertantang dari zaman SMA. Iya. SMP tuh seneng pramuka, jadinya Eh, kepake juga. Oke, pramuka tuh sekali lagi pramuka, men. Aneh juga pramuka dulu. Itu kepake loh, kepake Oh, kepake. ilmunya. Nah, itu yang nggak ada sekarang tuh pramuka tuh, ya. Jadi Padahal itu kita luar berani. biasa tuh, ya. Kita bikin berani. Oke, balik lagi, Mbak. Ini kan dia nggak takut nih, Mbak ini nggak takut ya. Mungkin karena bingung, kan ini perempuan ya, sobat Obrigado. Nggak ada takutnya. Itu karena Seneng, seneng. seneng, Ah, seneng, oke. seneng dan ternyata fotoku ada di dunia, Nah, gitu loh. Mbak pernah tahu nggak foto Mbak yang di Santa Cruz Heeh. itu dimuat di koran apa aja? Aduh, waktu itu banyak ya, banyak Oke, banget, karena hampir cuman- semua ya, Oke. hampir semua. Dulu Karena memang di zaman itu yang paling top apa? koran di dunia. Herald Tribune. International Herald Tribune. Mm-mm. Oke. Itu begitu itu kayaknya foto itu front page di Front Herald page, oke. Tribune. Heeh. Oke. sama waktu kedatangan Menlu Rusia dulu Shevardnadze, Mhm. foto saya full Mhm. page di Mhm. situ, nama saya Eni Nuraini, bangga banget, seneng banget. Karena Keren. jadi apa ya, yang tadinya mungkin hanya foto dokumentasi yang kadang-kadang dimuat untuk Indonesian Times sama Observer gitu ya, itu pun by Tanzil foto gitu. Oke. Tapi begitu namaku ada di sana. Luar biasa. Ini 12 ya? 12 November Santa Cruz kan ya? Iya, betul. Sekarang tanggal 14, 2 hari. 2 hari yang 2 hari yang lalu. Oke. Oke. Ini apa ya? Tandanya tuh. Jodoh pas. Waktu itu memang itu yang sangat berkesan ya. Jadi Reuters itu memberikan keleluasaan Oke. seorang fotografer untuk memutuskan ya, untuk memutuskan. Mhm. Jadi nggak harus di guide dari Dari pusat ya. pusat. Mhm. Jadi di situ saya merasa bahwa saya senang kerja di sini. Makanya waktu itu ada saya 3 tahun ada publikasi yang saya nggak mau sebut namanya, yang mau hire saya dengan gaji yang lebih, saya nggak mau. Oke. Karena saya udah seneng di Reuters, bisa Oke. decide sendiri, bisa explore sendiri. Apa tadi publikasi? Ya.
Pabrik. media istilahnya, Oh, media. Publikasi. publikasi Media yang di Indonesia atau di di... Indonesia. Oh, ya. Oke. Siapa, Mbak? Nggak usah, Nggak apa-apa, nggak usah, nggak usah, udah lama ya, nggak apa-apa nggak lah. usah. Nggak usah. Rahasia. Rahasia. Jadi Mbak pernah ditawarin untuk jadi chief, Bukan, untuk jadi fotografer. jadi fotografer di Waktu sebuah itu, koran nasional. waktu itu belum chief itu. Oh, itu Kompas bukan? Nggak tahu, nggak aku nggak mau Suara ngasih baruan nggak? nggak tahu, nggak mau, Sinar Harapan? nggak mau. Terus aja, Tempo bukan, Mbak? nggak mau tahu. Udah jangan korek-korek lagi. Ya kan pengen tahu, udah lama loh, Mbak. Udah nggak sah. Udah. Ngomong yang lain aja. Oke, terus di Reuters kan Mbak pada akhirnya punya anak buah. Mm-mm. Punya apa sih kalau istilahnya tuh, freelance atau apa ya? Stringer atau apa ya? Stringer. Stringer. Mm-mm. Stringer tuh kalau bahasa kita apa sih? Kontribusi, Ya, kontributor. koresponden kali ya? Enggak dong. Enggak ya? Kontributor. Kontributor tetap. Mm-mm. Ada kontributor lepas, ada kontributor Oke, itu tetap. cewek cowok? Banyakan cowok. Oke, ada berapa Mbak? Kalau di Jakarta loh? Di Jakarta ada. Waktu itu Supri juga masih ya. Aha. Jadi Supri itu adalah Stringer awalnya. stringer pertama. Ya. Abis Mbak ini, abis itu Supri. Terus ada Dadang, ada Kerak, ada. Oh, oke. Oke. Itu tadinya berarti Mbak ini hanya berdua Berdua sama Supri. sama Supri. Sobat Obrigado namanya itu Suprihatin. Dia dulu fotojurnalis juga. Anak buahnya Mbak ini di Reuters. Orangnya masih sehat. Tuhan. Orangnya masih sehat. Terus kan Mbak ini kan perempuan. Mimpin para laki-laki. Yang dulu tuh kan jargon apa sulit ya zaman itu ya. Kan Mbak ini mimpi perempuan tapi udah jadi chief buat banyak fotografer yang kebetulan laki-laki. Itu ada ini enggak? Ada apanya? Ada hambatannya enggak? Kan biasanya laki-laki tuh egonya tinggi itu atau apalah. Eh, Atau apalah. Wah, ada yang ngeremehin gitu atau apalah. Selama saya jadi atasan, nggak ada masalah. Nggak ada Karena masalah. saya memberikan mereka juga keleluasaan dan saya nggak, biasanya kan kalau anak baru dibully, senioritas, saya nggak Nggak ada. melakukan itu. Saya nggak pernah akan dan nggak pernah. Ya. Karena saya pikir saya juga waktu awal masuk Reuters, saya nggak dapat bulian dari atasan senior fotografer dunia yang lain. Mereka itu mereka welcome banget dan memberikan ilmunya semuanya ke saya. Jadi saya menerapkan bahwa kenapa harus dibully, kan harus mereka nggak tahu ya harus dikasih tahu dengan baik-baik. Dan selama saya jadi atas mereka ya sejahtera. Maksudnya tuh nggak ada masalah, nggak pernah saya konflik dengan teman-teman saya satu tim. Karena saya pikir saya dapat free dari teman-teman fotografer dari luar. Kenapa saya harus ada senioritas di situ? Mbak ini punya idola fotografer nggak? Siapa gitu zaman dulu? Yang Mbak ini, waduh, itu fotonya cakep banget gitu. Jadi acuan atau apalah? Kalau saya mengidolakan ya fotografer senior Reuters yang lain, yang teman-teman saya di Reuters, karena mereka memang benar-benar bagus dan memberikan ilmu kepada saya. Jadi saya nggak mengidolakan seseorang. Semuanya memberikan ilmu kepada saya dan fotonya luar biasa sekali. Dari situ saya memberikan mendapatkan ilmu dari mereka dan apresiasi sama mereka. Jadi semua berkualitas, semua baik. Dan yang pertama kali saya mengajarkan saya untuk apa itu Reuters, kualitas itu ada satu, namanya Dominic Wong. Yang pertama kali bantu saya Dominic Wong itu dulu Reuters tapi dia base di Singapura.
Terus ada Bangkok ya, fotografer Bangkok Atur Tang. Oke. Atur Tang itu orang Thailand yang kadang-kadang datang ke Indonesia untuk membantu saya kalau seandainya saya cuti atau saya anak sakit, Mhm. itu Atur Tang yang ditarik ke Ke Jakarta Jakarta. Oke. atau Dominic Wong yang di Asia pokoknya. Di BKO kan ya Heeh, istilahnya. heeh. Kalau Jadi yang ini bukan idola lah, tapi yang paling berpengaruh lah. yang Berpengaruh ke dalam karya-karyanya Mbak Eni. Mbak Eni itu kan kalau dulu kan saya adalah orang yang saya lihat fotonya itu jadi acuan buat saya nih, cakep ya gitu. Nah itu ada kayak gitu atau emang nggak ada sama sekali atau saya belajar nggak dari melihat karya seorang. oke Jadi banyak banyak oke banget dari khususnya fotografer dari Reuters oke ya. Dan saya juga melihatnya waktu itu memang nggak seperti sekarang searching nama fotografer top keluar. ya Dan itu saya cuma belajarnya itu dari majalah jurnalis, fotojurnalis yang sudah mungkin tahun 60-an, 50-an dikirim dari kantor pusat. Ini loh Oke. fotojurnalis begini. oke Jadi saya belajar ya dari contoh-contoh foto Yang- majalah-majalah yang dikirim. Belum bisa melihat, saya bisa melihat karya foto siapa fotografer dunia yang top. Nggak seperti sekarang gitu loh. kalau yang di Indonesia Yang ada di Indonesia Julian Siombing itu almarhum. itu Itu satu lighting sama saya ya. oke Heeh. itu yang berpengaruh buat Mbak Eni. Yang bisa dilihat karyanya ya, yang kan saya bisa lihat karya saya lagi di Reuters juga dia juga di Jakarta masih. Jakarta. Jadi ini nih fotografer bagus gitu loh. Sama Stanley Memuzung ya. Stanley. Terus baru berapa tahun kemudian ada Oscar. Kartono Riyadi itu menjadi acuanku juga. Terus dari sekian ribu foto, sekian juta kali ya, sejuta ada Mbak? 27 tahun loh. Nggak ngitung. Ribuan foto, sejuta ada lah ya, 27 tahun. Sejuta foto rasanya ada kali ya. Mungkin. Dari sejuta foto itu, foto apa yang menurut Mbak Eni suka banget sampai sekarang? Kalau untuk pengambilan yang benar-benar susah dan foto itu istilahnya dipakai di semua media di dunia. Itu waktu saya meliput kapal tenggelam tanker Jepang di Pulau Andaman. Di lautan ZEE. Di Pulau Andaman. Itu udah perbatasan dengan India itu. Nah, saya waktu itu ke sana bingung kan. Pokoknya asal mendekati lokasi yang terdekat dari Pulau Andaman itu adalah Pulau Sabang. Dari Aceh harus naik feri ke Pulau Sabang. Dulu di Andaman belum ada. Dan itu memang nggak ada apa-apa, nggak ada fasilitas apapun. Saya sampai di Pulau Sabang pun, saya mau motret apa? Karena masih di perbatasan laut ZEE itu. Saya sampai sewa ferry apa ya? Mas saya sampai gitu, udah temuin ini nakodanya. Pak, ferinya saya sewa ke tempat tenggelamnya. Mbak, ini nih ferry untuk besok lagi ngangkut penumpang ke Banda Aceh. Kalau disewa gimana? Dan ini ferry tidak untuk ke lautan jauh. Itu harus pakai kapal perang gitu. Wow. Aduh, gimana nih? Terus Mbak sewa kapal perang? Enggak lah. Gila kali. Iya kali. Tapi udah. Tapi begitu saya udah give up ya. Gimana mau ke laut kan? Nggak ada fasilitas apapun. Helikopter di mana di Pulau Sabang juga nggak ada. Adanya di Aceh. Udah telepon helikopter gini nggak bisa. Udah tidur deh. Kita mau tidur. Besok pagi lagi akan
terbang aja ke Aceh. Oke. Nah begitu jam 9 malam saya udah mau tidur, tiba-tiba taksi yang saya sewa itu ketok-ketok Pintu pintu ke kamar. ke Resepsionis, resepsionis. oke. Terus saya mau bicara sama Bu Eni yang Hmm. nginep ini. Terus singkat cerita ketemu sama saya, Bu, ada pesawat Nomad yang baru aja masuk hanggar Oke, di 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 Sabang. Sabang, Di oke. Sabang. Oh ya, pesawat Nomad. Nomad itu milik siapa? Kayaknya milik Angkatan Laut gitu. Oke. Oh ya, oke. Saya udah Oke. mulai nih. Nginepnya di mana ya itu? Yang bawa pesawat itu? Nggak tahu, tapi nginepnya di mana? Saya cari tuh di hotel Hotel di Sabang. di Sabang, hotel apa, losmen apa-apa. Ketemulah ada Pak Kusharyadi waktu itu, dia Chief Armabar. Oke. Armabar. Chief Armabar. Chief Armabar. Ya. Pak Arif Kusharyadi. Armada Barat. Ya. Heeh. Begitu dia lagi mau makan malam, terus saya tungguin, terus saya ngobrol. Oke. Ngobrol sama satu Reuters ngirim saya sama kameramen. Oke. Udah gitu terus, Pak, saya dari Reuters kesulitan, ini ada tanker tenggelam di Pulau Andaman, tapi saya nggak punya fasilitas apapun. Apakah bisa saya pinjam pesawat Bapak? Pinjam pesawat Bapak. Luar biasa. Hah? Iya. Iya. Terus ini cerita lagi ya. Terus pinjam pesawat saya. Saya besok itu mau ada meeting di Banda Aceh. Iya Pak, tapi kita bisa ikut Bapak ke Banda Aceh. Nanti habis Banda Aceh kita pinjam pesawatnya Bapak. Jadi saya yang ngatur, enggak? Itu sobat Obrigado. Ya rata-rata begitu nih. Effortnya luar biasa. Ya saya bilang mengatakan Bapak, maksud sih nggak boleh gitu loh. Karena nggak ada sama sekali nggak ada fasilitas. Okay. Singkat cerita, ya udah saya kalah kalau bicara sama perempuan. Nah ini kan beda ada kelebihan perempuan kan, merayu orang gitu. Oh iya. Akhirnya terus ya udah, kalau memang kamu sana deal sama pilotnya sama teknisinya, ada 2 orang. Pinjam nih maksudnya sewa kan Mbak? Enggak, waktu itu dipinjemin. Cuma pinjemin doang. Oke. Enggak sewa lah, kan nggak boleh nyewain itu kan punya negara. Akhirnya terus yaudah nih tak kasih surat, temuin pilotnya Pak Rudi namanya, Kapten Rudi. Udah gitu terus ya udah, di mana saya harus cari lagi kan hotelnya. Udah ada rekomendasi. Tadinya cuma ngomong aja, suruh ngomong, Pak nggak bisa kalau nggak ada rekomendasi tertulis sama Bapak, nanti dia nggak percaya. Kasih rekomendasi surat lah. Akhirnya terus udah ketemu Pak Rudi. Ya udah, kalau komandan sudah ngizinin ya sudah, aku mau bantu Mbak Eni gitu. Singkat cerita ke Banda Aceh dulu, nganterin Pak Kusharyadi dulu. Udah gitu dari Banda Aceh langsung deh terbang mencari yang tenggelam di mana. Betul loh, dapat di ZEE itu. Kelihatan dan sebelah kiri muter dulu Kapten, sampai kita puas dapat foto itu. Lah udah gitu mendarat. Karena barang-barang saya ada di Pulau Sabang. Oh Sabang, oke. Nggak mungkin dong barang-barang saya bawa kan, karena kan berat itu. Saya di drop lagi ke Pulau Sabang. Mendarat pakai pesawat itu. Terus pesawat itu balik lagi ke Banda Aceh. Nah udah gitu terus waktu itu ada ya, kayaknya ada pesawat, ada memang di Pulau Sabang kan ada runway-nya. Begitu saya turun dari pesawatnya pergi, itu rombongan orang Jepang dong. Datang. Itu ngapain? Mau rescue? Mau liput itu. Mau liput itu. Syukurin loh, kamu emang mau kesana pakai apa? terus. Akhirnya terus ya udah, akhirnya saya balik ke Banda Aceh, ya sudah saya ada fotonya. Fotonya itu. Ini kalau zaman sekarang namanya fotografer Sultan. Nah, begitu Pak Kusharyadi diangkat jadi kasal, saya di istana kan liput, saya salaman dong, Pak masih ingat saya, terus gundulmu, kamu yang minjem pesawat saya gitu. Luar biasa. Itu Pak Kusharyadi ya, Arif Kusharyadi. Pak Arif itu masih ada ya? Enggak tahu ya. Masih ya? Masih
Masih sehat ya beliau ya? Kasal, akhirnya Jadi dilantik kasal jadi ya? kasal. Ah, oke. Itu yang paling saya Ingat, ingat. luar biasa. Iya. Ini fotografer Sultan minjem mana ada begini. Minjem men. Makanya minjem Minjem kalau kan. komersial mah masih bisa ya. Ya, Ini militer, minjem. Cewek lagi. Luar biasa. Nah, Mbak, kita mau ini liatin foto-fotonya Mbak Eni. Nanti Mbak Eni cerita ya. oke, Ini sedikit gitu ya. kapan gitu ya. Ah, ini apa nih? Eh, Wah, ini kesehariannya Mbak Eni. ini Ya. foto waktu liputan KTT non-blok ya. Ini yang motret. Arbain, ini Arbain nakal banget nih. Jadi waktu itu ada mau press conference, Mhm. pindah tempat, Oke. tiba-tiba mendadak. Oke. Ya kita udah setting semuanya, saya udah Oke. di depan gini-gini, pindah tempat bener ruangan. Aduh, kan harus lari. Iya, iya, Udah iya. angkut semua lari lah. Arbain ini iseng banget. Itu Saya satu lihat, lihat. Ya. Kameranya mungkin ada 4 atau 7 enggak gitu. lah, kameranya waktu itu cuma Bawa 2. tangga, bawa monopod, ya sobrat Ya obrigado. karena kalau nggak bawa tangga kan kadang-kadang saya kecil kan, jadi gimana nggak dapet tempat. Seru. Biar sobat obrigado nggak penasaran. Hmm, Tinggi Mbak ini berapa? 153. Tuh, coba ya. 153, saya ini 172 Oh. ya. Bawa box isi 100 kilo. Bisa kebayang kan? Itu isinya drum, beratnya 100 kilo. Kalau Mbak ini kerja kayak gini, bawa berapa kamera Mbak? 2 ya. sama itu tele apa fix lens 300 ya. Terus ini gimana lagi ceritanya tuh? Indonesia hayo yang cowok kalah semua. Iya. Pak Arbain bilangnya gitu, Indonesia hayo yang cowok kalah semua. Kalah sama Mbak ini. Enggak juga. Mbak ini aja gitu. Ya karena saya nggak mau apa-apa pinjem kan, nggak Iya. bisa kan. Iya, Harus oke. semuanya harus lengkapi. Harus dilengkapi semua. Oke. Ini tahun berapa Mbak? Aduh lupa ya. Itu KTT non-blok itu. Oh, ini di JCC ya? JCC. Oh. KTT non-blok pasien. Ya, kita ketemu ya. Kadang-kadang udah nggak inget ya tahunnya berapa Iya. karena banyak banget liputannya. 100 tahun non-blok ya? Apa 10-100 tahun kan? 50 kali ya? 50 tahun ya? 50. Nah ini fotonya Nah, itu Elias ini Pikal. ini yang saya bilang harus captioning, Aha. harus full air. Mhm. Ini masih hitam putih kan. Oke. Ini motret pakai Olympus OM1 yang masih pakai Pakai kokang. kokang ya? Heeh, Oke. pakai lensa 50. Mhm. Itu kamera favorit saya Mbak Olympus. Olympus. Ya, saya dulu awal karir saya juga pakai Olympus. Waktu ini ada story lagi. Oke. Saya abis Elias Pikal di announce jadi juara, Heeh. saya langsung ngambil dia celebrate. Aha. Saya naik ke ring dong, Oke. naik ke ring. Boleh. Loncat nggak boleh, aku ditarik sama. Waduh, gawat. Nggak ada loh. Naik kering terus. Naik ke ring ya udah moto celebrate dia. Eh, Udah ditarik sama itunya apa sama panitia. Oke. Oh, ya udah turun aja pokoknya udah dapat Tapi dulu udah gitu. dapat. Oke. Ini Di Jakarta. di Jakarta ya. Lawan eh Chong Tae-il dari Korea itu tahunnya Selatan. kan ada ya, tahun Itu tahun berapa? 87. 87. Tahun 87. Ada lagi yang lain fotonya? Ah, ini Pak Harto. Sama Bangladesh ya. Presiden Bangladesh. Mm-mm. Ini di istana ya, Mbak? Ya. Ah, Press masih ada conference Pak siapa? Broto. Iya, 87 ya saya udah staff sih, udah staf ya. udah staff. Karena kalau udah staff boleh ditantumin itu apa namanya? Namanya, kalau udah staf boleh Waktu, cantumin namanya. waktu Oke. belum jadi staff Oke. STR aja. Umar Wirahadi Kusuma. Ya, Menlu. Menlu ya. Apa? Mokhtar. Ya. Kusuma apa? Mokhtar siapa? Kusuma Atmaja. Ini tahun 87 juga nih. Iya. Jadi dulu itu dia koran-koran tuh dapatnya begini ya, Mbak? Enggak. Enggak? Jadi kayak scan itu. Oh, oke. Ini aslinya kan. Ini aslinya. Makanya saya kemana-mana bawa mesin tik karena itu ada stiker Harus- oh, fotonya oke. harus ditempel Tempel. gitu.
Jadi foto asli ini yang 10R, Mbak cetak sendiri, Mm-mm. ya, Mbak cuci sendiri, Mbak cetak sendiri, Mm-mm. terus masukin ke dalam drum, Mm-mm. baru Mm-mm. dikirim ke Mm-mm. kantor pusat. Mm-mm. Kantor Mm-mm. pusat nanti ke koran-koran Disebarin lagi langganan. ke Oh, oke, oke, oke. media pelanggan. Siap. Lanjut. Wih, ini 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 nih. di Jalan Sabang ada apa? Apa sih ini? Ada story tentang apa ya waktu itu ya? Pembajakan kaset Penjagaan atau kaset. gimana? Pirat. Sekarang udah nggak ada, Mbak. Kaset cari susah main setengah mati. Iya, Di Jalan Sabang itu. karena udah digital semua. Oke, ini apa ya? Jadul-jadul. Billboard. Eh, ini World Bank sama Radius Prawiro. 7. 87. Wow. Mbak ini nih harus posting ini. 86 ini Cory ini Aquino. ini bukan saya yang motret, itu Jeremy Cliff. Oh, ini Saya Jeremy. waktu itu saya Oke. kan belum bisa masuk ke istana, Oke, masih oke. baru Jadi wartawan fotografer itu dulu Reuters namanya Jeremy Cliff ya. bukan Jeremy Cliff itu, Cuman editor aja. bukan yang menerima saya chief chief editor, bukan chief representative Reuters. Iya, maksud saya ini yang motret Jeremy. Jeremy, dia itu bosnya Reuters. Tapi dia motret juga. Oh, oke. Kan pakai pocket gitu. Oh, pakai pocket. Pakai Ya, pocket, ya, ya. terus aku prosesin. Oke. Siap. Lanjut. Nah, ini kalau lagi senggang, waktu senggang Oke. ada isu apa, Ada ketahanan pangan, ketahanan pangan, beras ekonomi. naik, ya, inflasi dan lain Nah, itu sebagainya. harus cari foto. Cari ilustrasi. Ilustrasi. Oh, ini Kampanye. press kampanye ya. Kampanye waktu SBY mau naik ya. Ini kebakaran. Ini di mana? Daerah mana ya? Daerah kota apa ya? Terus ada lagi? Ini anak-anak pengemis yang lagi nunggu pemberian dana di petak 9. Iya. Setiap Imlek ya. Iya. Ini Aceh, recovery Aceh Mau labuh atau di Banda Aceh. Banda Aceh? Ini juga Banda Aceh. Ini juga Di Banda Aceh. Aceh. Loknga ini ya. Ini Pak Harto waktu hari ABRI. Faisal Tanjung. Jenderalnya, sama jenderalnya. Ini Aceh 100 Aceh. hari. Iya. 100 hari Aceh. Oke. Ini pas evakuasi tsunami. Iya, ini korban tsunami ya. Nah, ini Mbak ini pas Aceh. Siapa yang motret nih, Mbak? Siapa ya? Itu si supir deh kayaknya. Oh, oke. Supir yang pakai handphone. Ini waktu Gus Dur turun di depan istana. Ini timur-timur. Ini timur-timur tahun 91. Enggak setelah itu. Setelah Independence Days. Sebelum lagi protes-protes ya. Oh, oke. Nah, ini Wah, waktu ini Gus Dur ya? bukan Megawati. Megawati itu. PDI naik. Oh, naik. Oh, oke. Menang PDI itu. Oke. Karena di Reuters kan harus, kalau dibilang 1 juta ya harus memperlihatkan mana 1 jutanya gitu. Ya. Ini di Padang. Oke. Gempa bumi di Padang. Ini kerusuhan 98. Aku mau cerita nih, 98 saya pertama kali ketemu Mbak Eni Di itu 98. 98 di Semanggi, Mbak. Kita Beda motret udah di EPA belum? belum. Motret untuk siapa waktu itu? AFP jadi AFP. koresponden. Koresponden. Iya, masih. Ya, kita Tulis. pernah ditembakin, enggak, tulis foto. Dulu John McDougall. Oke. Kita ketemu pertama kali malam-malam, kita motret dari atas Semanggi.
terus kita ditendang jatuh ke bawah. Ingat nggak? Oke, oke, oke. Itu Ya, loh peristiwa itu kan. Ya, ini 98 ya. 98 di kota. Wih, ini di Aceh. Ini di Aceh. Saya lagi neduh aja tuh, lagi Oke. neduh, lagi ngobrol sama Mhm. salah satu ustadz di situ. Oke. Tiba-tiba ada ibu-ibu mau cari wudhu. Oh, oke. Loh, kok bagus banget itu. Ya, Itu cakep. bener-bener cepet-cepet saya ganti Nah, lensa karena oke. lensanya waktu itu masih lensa wide. Oke. Nah, ini saya waktu Yang saya mana SD tuh? ini nih yang berdiri paling Ini. sebelah kiri. Ini. Heeh. Oke. Culun banget ya. Itu di Wonosobo. Wonosobo. Oke. Yang waktu itu nggak tahu ya nantinya mau kerja apa gitu ya. Iya, iya, iya. Oh, Nah, ini teman-teman. teman-teman geng geng fotografer. Oke. Ya, Banjir. ini liputan banjir. Ini di mana, Mbak? Ini di Pulau Burung. Terakhir saya liputan Reuters ini. Oke. Karena itu waktu itu kan Environment Day ya, the World Environment Day. Dan masuk ke sini nih harus jalan karena kapal yang saya sewa itu ke sini ya. Jadi nggak bisa ke tempat deket-deket ini sampahnya karena Sampahnya. nanti baling-balingnya itu kan. Kena Jadi itu saya ya. harus turun, saya harus jalan itu segini. Basah-basahan ya. Basah segini. Dan nggak kamera saya kalungin di sini, nggak kepikir kalau itu ambles saya tenggelam gimana coba. Oke, iya, iya, iya. Tapi ada yang nemenin, Oke. saya dituntun gitu, sini bu, Mhm. sini bu, sini bu, Oke. gitu. Ya udah itu aja ya. Ada lagi yang lain? Ini yang Semanggi itu, yang Ah. anak-anak ngumpet di rumah sakit Oh, di Jakarta. Jakarta. Oke. Iya, iya, iya. Ini timur-timur Aha. yang mulai bumi hangus itu ya, sebelumnya sih. Sebelumnya. Ini itu 98 juga. 98. Masih ada tentara. Di Senen ini. Luar biasa fotonya Mbak ini. Ini pasukan PBB yang Indonesia yang mau dikirim ke mana waktu itu ya? Jordan atau kemana? Oh, oke. Nah, tim-tim. ini tim-tim foto ini dibikin Christmas card, Aha. terus laku, Oke. laku banyak. Yang bikin siapa? Reuters Oh, Reuters bikin. Oke. untuk dijual untuk Oh, oke. kemanusiaan. Oh, oke. Terus sekitar waktu itu laku sekitar 39 juta. 39 lembar. Enggak, 39 juta rupiah kalau Oh, dirupiahkan. Oke. Terus karena saya motretnya di tim-tim, akhirnya uang itu saya donasikan ke tim-tim. tim-tim, Oh, oke. melalui gereja. Oh, oke. Nah, ini kesulitan saya kalau saya harus itu Mbak ini. saya harus motret dari ketinggian kan. Karena saya kalau sekarang kan ada drone ya. Kalau iya. dulu mau motret dari ketinggian saya harus sebelum ini waktu apa ya di Jogja itu acara yang tumpengan itu Sekaten. Katen. Yeah. Nah saya cari tahu bahwa itu gunungan akan direbut itu di mana. Oke. Sehari sebelum saya udah survei dulu lokasi, akan di depan masjid. Terus saya minjem itu tangga sama orang di situ. Bu, nanti kalau besok pagi saya motret, saya pinjem ya tangganya. Ya, udah disiapin itu di pinggir rumah, di pinggiran rumah. Begitu, benar. Begitu gunungan itu the next day-nya udah mulai masuk ke halaman masjid. Saya cepat-cepat lari ke situ. Supir yang saya sewa, saya suruh nurunin dong supaya orang nggak ikut-ikutan naik. Jadi cuma Mbak ini doang. Cuma saya aja yang saya dapat gunungannya terus direbut gitu. Oke. Jadi ya udah. Itu pasti pakai film ya? Masih pakai film. Dulu kameranya apa itu ya Mbak? Itu Nikon. Oh, Nikon. Nikon FN ya, FM. Oke. Ya, itu kesulitan saya kalau liputan kalah sama fotografer laki-laki ya, kalau cari ketinggian gitu nggak bisa naik
nggak bisa naik pohon, nggak bisa naik tembok gitu loh. Kalau mereka lincah aja kan. Iya, iya. Ayo lagi. Udah, Udah, udah ya. Luar biasa fotonya. Keren, Mbak. makasih, makasih. Ternyata luar biasa. Mbak ini, Ya, apa tadi saya mau nanya? Lupa. Eh, itu foto-foto yang tadi itu, Mbak ada rencana bikin ini nggak sih? buku. Apalah ya. Banyak sih yang udah ngujuk-ngujukin, ayo Mbak datang ke rumah, ayo Mbak ini ngomong aja, fotonya di mana, kalau yang masih tersimpan di filenya di mana. Hmm. Tapi lagi-lagi kan menyeleksi Hmm. film-film itu yang kadang-kadang sudah ada yang jamuran karena kan nggak ada AC. Itu kan perlu waktu, Bu. Perlu waktu, dan setelah saya pensiun ternyata saya yang tadinya kepingin traveling, ada salah satu penulis mau, ayo Mbak traveling bikin buku tapi foto-foto yang Mbak ini suka aja gitu, Oke. istilahnya bikin tentang Indonesia atau apa. Ya nggak terlaksana karena pensiunnya seorang fotografer perempuan dan laki-laki beda. Apa Kalau bedanya? laki-laki ada yang ngurus, masih ada suami, ada istri. Lah emang Mbak nggak ada yang ngurus? Lah, saya nggak ada yang ngurus di rumah, harus ngurus sendiri dan ngurus orang lain kan, ngurus suami, ngurus cucu. Lah nggak terbalik, Mbak? Ya, kenapa? Kan masih ada suami. Ya, suami saya kan nggak mau dong ditinggal-tinggal terus, yang sudah 27 tahun tak tinggal terus. Oh. Nah, kalau laki-laki begitu pensiun masih ada yang masakin. Iya. Nah, masih bisa bikin buku ini, bisa liputan lagi, ngajar lagi. Bisa. Kalau saya nggak bisa dong. Maksud sih saya egois, saya mau mementingkan diri saya sendiri, karir saya, sementara suami, Luar biasa. anak nggak diurus ya. Ya kan, bedanya di situ. Oke. Akhirnya ya cita-cita saya yang melangit waktu itu ya nggak terlaksana, tapi saya happy sekarang. Cita-citanya tuh apa? Ya pengen bikin buku, bikin traveling. Ya bisa dong sebenarnya. Kapan? Ya Nanti kalau cucu saya udah gede. enggak, maksud saya kan Mbak ini sekarang kan tinggal ya masih ngurusin suami, ngurusin cucu. Tadi udah ada yang nawarin nih Mbak ini duduk aja kita yang buatin gitu, nggak mau juga. Ya mau sih, tapi mungkin ya Ya, arrange waktu aja. bikin lah. Bukan sih, kalau buat saya cerita ini kan kalau kemarin saya wawancara Mas Arbain ya. Dia pengen bikin buku tapi bukunya lain daripada yang lain, isinya cerita gitu. Nah, Mbak ini kan juga sama ya. Ini Mbak ini tuh satu-satunya fotografer wanita di Indonesia yang jadi chief di sebuah kantor berita besar loh. Sampai sekarang tuh kantor berita masih ada, ya. Ya kalau saya sih pengennya ya Mbak ini bikin apalah, legasinya ada lah harusnya. Ada sebuah legasi yang bukan buat Mbak ini kok. Ini buat cucu Mbak ini, buat teman-teman, buat sejarah fotografi Indonesia ya. Betul. Ya buatlah Mbak. Kepengen, Iya. tapi mungkin waktunya nanti tunggu ya, mungkin ya waktu Tuhan lah. Mumpung masih sehat gitu ya, mumpung masih sehat. Nah, oke. Yang lain Mbak, pertanyaan yang lain adalah gini. AJI, Aliansi Jurnalistik Indonesia, tahun 2011 ya. Dia ngadain survei. Surveinya itu surveinya itu ke 135 koresponden. Ya. Respondennya jurnalis perempuan, ya. AJI bilang, ya, kesimpulannya adalah sebanyak 6,59% jurnalis wanita di Indonesia, atau saya nggak tahu nih, di Indonesia lah, mengalami diskriminasi dan 14,81%-nya mengalami pelecehan ketika bertugas. Pandangan Mbak ini soal ini? Itu survei AJI. Jurnalis wanita. Fotografer dan tulis. Ya, semuanya jurnalis wanita itu kalau kata AJI 6,5 itu mengalami diskriminasi. 6,5 dari 135 responden
jurnalis wanita ya. 6,5-nya itu ngalamin diskriminasi. Diskriminasi itu mungkin di kantornya atau apalah ya, atau di ketika dia meliput dan lain sebagainya. Dan 14%-nya ngalamin pelecehan ketika bertugas. Hmm. Ya. Sebetulnya diskriminasi itu di Reuters kan nggak ada. Saya nggak mengalami diskriminasi di Oke. Reuters, di kantor ataupun dalam liputan. Oke. Ya, itu berapa persen tadi? Yang 90 berapa persen yang diskriminasi? itu cuma 6,5%. Itu tahun 2011 ya. Saya pikir kalau di kantor berita asing, karena saya juga nggak pernah mengalami diskriminasi, apa yang diliput fotografer laki-laki, perempuan juga harus bisa. Nggak harus perempuan itu, oh kamu perempuan, kamu motret fashion aja yang gampang-gampang. Oh kamu motret di posting di istana aja yang nggak ribet. Ya, yang istilahnya yang aman. Di Reuters enggak begitu. Jadi saya nggak merasakan mendapatkan diskriminasi. Sama aja ya. Kalau mungkin teman-teman yang dapat diskriminasi itu medianya dong salah. Iya. Medianya yang salah. Yeah. Karena kemampuan fotografer perempuan itu sebetulnya juga nggak bisa diremehkan. Iya, banyak kok yang satu, dia bisa melobi dengan baik, ya. Sehingga saya juga bisa dapat sewaan pinjaman pesawat. Ya. Itu yang mungkin pihak laki-laki nggak bisa touch sama approach sama itu seperti kalau wanita ya. Itu. Jadi ya yang salah yang siapa? Medianya nggak memberikan leluasa untuk fotografer itu wartawan tulis itu untuk mengeksplor dirinya sendiri gitu loh. Ya. Terus juga sama ini nih, pelecehan seksual. Itu ternyata tinggi juga loh, 14,81%. Sebetulnya pelecehan seksual itu nggak hanya di jurnalis ya. Dimanapun di dunia ini seorang perempuan itu istilahnya diremehkan, dilecehkan. Itu nggak cuma jurnalis ya. Tapi lagi-lagi tergantung kita juga sebagai perempuan ya. Mau bermain di situ apa enggak? Ya. Kadang-kadang laki-laki itu suka mau menggoda, tapi kita mau apa enggak? Gitu kan? Kita menanggapi apa enggak? Jadi kalau kita nggak menanggapi nggak akan terjadi. Kan kuncinya juga perempuan. Mau nggak harga dirinya itu dilecehkan, gitu loh. Jadi dimanapun laki-laki kadang-kadang suka mau menggoda, tapi kita piawi, kita baik, kita sopan nolaknya, gitu kan. Tapi puji Tuhan saya selama ini nggak pernah dapat karena senior saya wartawan foto di Reuters pun semua laki-laki yang nggak pernah mau melecehkan atau saya pergi sama bos saya pun nggak akan terjadi apapun gitu loh. Jadi satu dimanapun di dunia ini laki-laki akan selalu menggoda, tapi tergantung juga kuncinya sebagai perempuan bisa menolak mau digoda atau enggak gitu kan. Kalau nggak mau digoda ya harus tegas gitu ya, harus tegas, harus sopan gitu. Menempatkan diri kita sendiri juga kita harus protect diri sendiri. Betul, itu. Dan mungkin dari sekian persen itu saya termasuk yang nggak pernah gitu. Terus Mbak ini pernah ini nggak? Pernah dalam situasi selama berkarir ya, dalam situasi yang amat sangat berbahaya sebagai seorang jurnalis foto perempuan tuh pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kapan? Di mana? Di tim-tim. Itu kapan? Waktu menjelang bumi hangus itu. Waktu itu saya dapat informasi bahwa milisi mau menyerang kantor Yunamed. Ya. Saya sewa mobil sama kameramen Harry Burton yang almarhum. Terus ke kantor Yunamed. Terus di situ gak ada apa-apa. Saya copot jaket anti peluru saya, helmnya juga saya copot, saya tinggal di mobil. Nah, udah gitu terus saya tunggu-tunggu nggak ada apapun. Ya saya tetap nunggu di tempat depan SD itu. Nah, tiba-tiba kantor Yunamed itu kantor PBB. PBB. Ya. Di tim-tim perwakilan untuk tim-tim. Begitu beberapa menit kemudian ada suara tembakan di arah sebelah kanan di tempat saya nunggu di
ada tuh apa jembatan kecil yang mau masuk ke SD. Beng 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 beng. Saya motret. Ya. Motret orang pada lari-lari, jurnalis juga pada jatuh gitu kan. Saya motret, terus saya lihat orang pengungsi yang ada di SD itu keluar semua, loncat di tembok, Ya. loncat di tembok begitu. Saya motret tapi mereka pada nangis. Yang bapaknya udah naik, anaknya masih tertinggal. Udah saya dapat foto, saya taruh tuh kamera saya. Saya pasang badan juga. Sini naik sini, tak gitu. Oke. Naik. Oke, bantuin punggung Ya. saya buat injakan Ya. kaki mereka. Oke. Udah gitu terus ya udah begitu. Mereka udah naik semua ke tembok. Saya pikir, oh, kok masih ada saya di sini? Saya memang mau nolong saya. Ketinggalan Lupa kan? dia. Udah gitu terus saya ada truk yang ditutup terpal. Saya ngumpet dong di situ karena kan tahu sendiri milisi kan nggak suka wartawan asing walaupun orang Indonesia yang kerja di pers asing. Betul. Udah gitu saya ngumpet gitu di deket truk yang ada terpalnya. Saya bilang, kaki saya masih kelihatan ini dan saya akan sampai kapan di sini? Iya. Saya keluar terus saya deketin tembok itu. Saya bilang, bapak, saya masih ada orang di sini, tolong saya. Gitu. Ada orang 2 naik ke tembok itu, naik ke tembok. Terus ibu sini ibu, kameranya di duluan. Oke. Kasih gitu. Dia sampai pegangan tembok, kakinya ke tembok gitu, pegangan apa tuh di atas tembok, kakinya picak ke temboknya, kamera saya diambil. Nah, tinggal badan saya kan. Badan saya ditarik satu sini. Tapi karena sepatu kets saya itu licin, jadi tembok kayak gitu tuh. Kan licin. Bolak-balik jatuh. Sampai kaki dia pun diangkat untuk angkat saya nggak bisa Pak, nggak bisa. Saya bilang gitu. Ayo ibu, saya tuh cuma ini benar-benar apa ya, blessing kali ya. Saya cuma satu ngucapin, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba saya udah di tembok 2,5 meter di atas. Aku jadi udah di atas tembok, terus bapak-bapak 2 itu saling bertumpu di sini. Dia mepet tembok, terus satunya lagi di sini, ibu sini, injek sini gitu. Injek sini, terus saya nginjek, saya langsung turun. Saya loncat, saya udah, Tuhan terima kasih. Itu loh, Bet. Ini nggak tahu pengalaman saya itu blessing atau mujizat atau kebetulan. Tuhan tolong saya. Itu di situ yang saya benar-benar harus menyelamatkan foto dan saya harus loncat untuk selamatin diri. Tembok 2,5 meter. 2,5 meter. Yang itu yang tadi ada anak-anak nangis timur itu. Itu peristiwanya di situ. Itu yang saya merasakan bahwa ini loh bahayanya. Jadi seorang fotografer yang harus juga memproteksi diri sendiri. Sementara nggak ada orang lain yang bisa bantu saya. Terus saya pikir di mana tentara, di mana polisi yang bisa bantu saya? Ternyata maaf ya, Tuhan aja. Kembalinya ya ke Tuhan ya. Ya. Nggak peduli itu agama apa ya ternyata ya. Luar biasa tuh. Sobat Obrigado. Ya. Kalau sobat dengar apa yang diceritakan Mbak ini, banyak hal-hal yang mungkin orang nggak ini. Kalau zaman sekarang orang mikir, masa sih, it's happened. It's happened like that. It's happened to Mbak ini. It's happened also to me. Ya, jadi ya banyak mukjizat emang kalau dalam hidup kita, di hidup Mbak ini banyak mukjizat. Mbak ini bisa selamat dan lain sebagainya, termasuk juga saya. Ya. Jadi kerjaan menjadi seorang fotojurnalis, apalagi kalau saya laki-laki, kalau Mbak ini perempuan, itu luar biasa Mbak. Dan waktu itu peristiwanya saya gantiin Bea yang Bea ketembak. Yang saya ada di situ. Ya. Terus
Kalau sekarang nih inget-inget, itu tadi kan pertanyaannya adalah yang paling berkesan itu ya. Ada lagi yang lain atau enggak? Banyak sih ya, Banyak. banyak banget. Banyak banget. Ntar sampai malam ini udah ceritain semua. Oke, Mbak ini gue dengerin Mbak ini buset, jadi inget-inget zaman dulu kan jadinya. Gue nyampe keluar air mata nih. Cengeng. Cengeng atau No, 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 cemen gitu. no. Nah, awal karir saya kan Oh, di di tim-tim ya. tim ya. Ya. Ban beda ada di situ ya. Terus Mbak, ini kan pandangan Mbak ini soal jurnalis foto wanita zaman sekarang tuh gimana? Mbak pernah kan maksud Mbak udah pensiun ya. Tapi kan Mbak masih berteman, masih berkomunitas. Mbak juga pernah sering masih jadi juri dan lain sebagainya. Ini kan ada banyak fotografer-fotografer baru yang kebetulan wanita ya di Indonesia. Paling banyak ya mungkin di Jakarta ya. Hmm. Menurut pandangan Mbak ini itu fotografer wanita sekarang itu seperti apa ya? Apa harapan Mbak ini gitu misalnya Hmm. terhadap fotografer-fotografer baik jurnalis maupun yang lainnya? Hmm. Pandangan Mbak ini atau mungkin pesan kali ya? Hmm. Ini kan Mbak ini kan kalau saya bilang kalau buat saya itu role model ya. Buat para wanita nih nyontoh nih seorang wanita tinggi 153 ya, bawa beban 100 kilo setiap hari mungkin 20 sampai 30 kilo kalau kameranya berat dan lain sebagainya. Luar biasa. Ke konflik dan lain sebagainya ya. Terus juga ya kalau Mbak ini kecil nih. 153 bayangin. Pinter nyusup kalau kecil. Yusuf ya. Oh. Itu Mbak punya pesan nggak buat ini pandangan Mbak ini soal wanita zaman sekarang nih, terutama fotografer ya, Hmm. yang mau jadi fotojurnalis, harus apa sih mereka itu? Harus gimana? Ya, fotografer perempuan itu kalau memang sudah mau memutuskan jadi fotografer perempuan jurnalis, itu memang harus totally, walaupun sudah berumah tangga, ya kan? Karena sebetulnya akan drop out itu kalau pas rumah tangga sudah nikah, udah mikirin anak, udah mikirin suami, udah mikirin semua pekerjaan di rumah. Kalau kita nggak totally dan nggak bisa bagi waktu, ya sebetulnya jangan memutuskan untuk jadi wartawan foto. Foto. Okay. Ya, kalau mau ya mungkin fotografer yang agak mudah lah, seperti kayak advertising. Okay. Atau sekarang kan banyak ya apa yang bisa dilakukan. Tapi kalau untuk perempuan yang mau benar-benar totally, ya harus bisa membagi waktu dan harus menghayati benar pekerjaan itu. Okay. Karena kalau tanggung-tanggung nggak akan bisa jadi mencapai goalnya gitu loh. Karena saya juga pernah waktu di tengah jalan suami saya bilang udah berhenti aja karena anak-anak sudah memerlukan bimbingan kamu. Tapi saya kenal sama kamu kan, saya sudah jadi wartawan. Okay. Dan dulu perjanjiannya tidak akan menghambat karir masing-masing. Itu yang saya pegang. Jadi ya tolong, saya masih bisa kok ngurus anak, saya masih bisa kok ngurus pekerjaan dua-duanya. Jadi kalau memang sudah mau putusin ya harus hanya memikirkan rumah tangga, pekerjaan, dan anak. Yang lain-lain kesenangan hobi saya harus saya lepaskan semua. Nggak bisa lagi ke mall, nggak bisa lagi istilahnya clubbing, nggak bisa itu. Jadi aktivitas saya hanya kantor, mikirin pekerjaan, rumah, dan anak. Sudah itu sekolah anak. Itu udah luar biasa. Sudah nggak bisa lagi memikirkan untuk kebutuhan saya. Jadi ya harus berpikir. Jadi fotografer news itu nggak gampang. 24 jam loh. Ya, 24 jam dan harus memberikan hasil yang bagus. Karena saya sendiri dulu punya komitmen bahwa
saya memberikan foto untuk Reuters ya yang kualitasnya untuk dunia. Mhm. Karena mempertaruhkan nama saya ada di sana. Oke. Kalau foto saya jelek, mending saya nggak tak kasih ke Reuters. Mhm. Mending saya ngambil dari yang lain karena Oke. kok kualitas ini kok sekarang yang tadinya mungkin nilainya 9 kok sekarang 7 atau 6 Mhm. gitu loh. Jadi kualitas itu memang harus dipegang. Oke. Dan kalau hanya so ya Ya, nggak aja. usah, Nggak usah. karena Ini- berat banget. Ya, Dan fotografi sekarang kan bisa belajar juga dari online. Searching aja karya foto siapa, Mhm. bisa menjadi rekomendasi kualitas seperti apa sih foto. Nggak harus nyontek, tapi Aha. bisa untuk pembelajaran bahwa foto news itu begini loh. Oke. Ada bilang 1000 kata ada di situ. Aha. Jadi jangan asal nyepret gitu Oke. loh. Karena cepretan itu framing itu adalah kan dari apa yang kita lihat, kita rasa di hati kan. Mhm. Bagus nggak sih itu dicepret, Oke. dibikin frame. Mhm. Jadi kalau motret pun juga nggak asal pakai white cepret tapi ada rasa. Ada rasa. Foto itu kan harus berasa ya, Ya. berbicara dengan rasa. Itu sih yang saya Pesan pesankan buat- kepada adik-adik pemula ataupun yang sudah terjun di dalam dunia fotografi. Oke. Kalau Mbak pernah nyeting? Nyeting kalau lagi ada interview aja. Oke. Interview karena itu pun nyeting hanya untuk tempat ya. Setting foto maksud saya. Jangan dong, nggak boleh. Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Seperti kayak dulu waktu pas ada tuh salah satu stringer memberikan Hasil film, foto. hasil foto masih rolling kan. Saya kerasa itu bahwa dia nyeting, suruh mundur dulu, udah sampai sini, bapak itu mundur lagi ngambil pakai Mhm. bawa kotak suara itu. Mhm. Saya bilang ini pasti kamu setting ya, Mhm. gituin. Iya mbak supaya bagus, enggak bisa, enggak tak pakai. Hmm. Karena di Reuters itu enggak boleh sama sekali nyeting, enggak boleh. Oke. Ataupun kita seandainya teriak apa tangannya atau salam komando, saya ada di situ saya nggak motret Oke. karena di situ ada teriakan dari teman-teman pun kok saya ikut motret walaupun itu yang teriak teman. Oke. Nggak, foto jurnalis itu nggak harus disetting, Oke. tergantung kita memframe-nya. Oke. Memframe-nya pakai lensa apa Mhm. itu. Ya dulu. Nggak harus disetting atau nggak boleh disetting? Nggak boleh, Nggak boleh. nggak Oke. boleh. Foto jurnalis itu nggak boleh Nggak sama boleh sekali sama setting. sekali. Oke. Nggak boleh sama sekali. Oke. Kelihatan kok. Kelihatan. Apalagi kalau seandainya seorang editor bisa melihat karyanya teman-teman yang Mhm. menyerahkan film itu dari dari roll pertama, maksudnya dari frame pertama sampai 36 itu kelihatan Mhm. banget kalau itu setting atau Oke. enggak kalau kita udah biasa melihat Oke. foto. Jadi Nggak boleh. menurut Mbak ini setting itu no. Nggak boleh sama sekali. Oke. Nggak boleh. Bolehnya hanya kalau tempat ya, wawancara. Hmm. Kita nyeting ada view-nya apa, itu baru Oke. boleh. Oke. Dan itu pun gerakan dari si yang di interview itu kan terserah dia, nggak boleh Iya. terus kita Pak tolong diulangin begini, Oke. nggak boleh sama Oke. sekali. Makasih Mbak ini. Mbak ini. Ya. Ya. Tadi kan Mbak ini cerita dari drum, ngirim foto, kemudian kalau nggak salah dari drum itu modem to modem, kemudian ada internet. Pakai Phoenix Iya. tuh laptop yang pertama kali laptop itu kayak radio gitu tebelnya Nah, segini. Itu masih scanner ya, pakai Oke. scanner. pakai scanner. Scanner negatif itu. Oke. Ya, color udah mulai color udah Oke. nggak hitam putih lagi. Terus sekarang dulu pakai film, sekarang orang pakai digital. Hmm. Menurut Mbak ini perkembangan teknologi itu impact-nya dalam dunia foto visual itu menurut Mbak ini, pandangan Mbak ini itu apalagi ada AI ya sekarang. Itu gimana? Harusnya yang idealnya menurut Mbak ini. Menurut saya harus ikutin aja perkembangan teknologi. Kalau nggak ngikutin perkembangan teknologi kita akan tertinggal. Oke. Dan saya pun harus menyesuaikan kan Mhm. dari hitam putih ke cuci cetak color, Hmm. terus scanning film aja nggak Aha. dicetak, terus keluarlah digital. Mhm.
yang tadinya satu kamera itu cuma berapa mega, Oke. nah kan? Itu harus ikutin kita, Mhm. apalagi kerja untuk kantor berita asing itu harus Oke. ikutin dan harus mau belajar. Mhm. Apalagi juga AI, oke. Mhm. AI nantinya juga akan berkembang terus ya, kita harus Mhm. ngikutin perkembangan. Cuma nggak tahu kalau AI itu untuk jurnalis tuh boleh apa nggak tahu. Saya Iya, sekarang iya, kan iya. nggak Ya, lagi di jurnalistik betul. kan, Oke, oke, jadi oke. apakah halal apa enggak Aha. AI itu untuk Mhm. Mhm. jurnalisme, Oke. harus ikutin. Terus kalau saran Mbak buat gini, kalau jadi orang pengen jadi fotografer itu, menurut Mbak itu harus gimana nih? Misalnya ada anak kuliah, saya seneng sama fotografi, saya pengen belajar fotografi. Sebaiknya belajarnya mulainya dari mana? Dari basic loh, Basic itu apa? dari Sep- basic, apa ya, mengetahui basic kameranya itu ya, Hmm. istilahnya loh. Kalau kita itu tidak, kalau dulu kan saya harus belajar diafragma, speed Hmm. ya, pakai DLSR SLR ya. ya. Kalau sekarang kan udah mirrorless yang udah canggih istilahnya, lebih bagus. Tapi kita sendiri juga harus mempelajari tekniknya yang ada di Basicnya. basicnya yang ada di kamera itu. Diafragma buat apa? Diafragma buat Speed apa? buat apa? Tetap masih kepake. Apalagi Oke. kalau kita seandainya motret bola ya, Mhm. motret bola. Kalau dulu masih kokangan, masih Mhm. di push dari Mhm. film 800 ke Oke. 3200. Kalau sekarang kan udah di kamera semua itu ada, Ada. Ya. kan? Jadi Hmm. tetap aja teknologi apa ya, basicnya kamera itu kita harus paham. Oke. Nggak nggak cuma asal bisa cepat-cepat-cepetan. Ini Mhm. begitu ada kesulitan kesulitan di tengah jalan, tiba-tiba Kita nggak tahu harus gimana. Ini ya, tekniknya seperti teknik apa? seperti apa. Itu dulu waktu saya jadi jurnalis foto itu kan tetap ya, Hmm. speednya masih tetap kita lari dari luar, mau motret di luar istana, lari ke dalam dengan sekian detik kan. Mhm. Lari ya sambil adjust kamera Oke, kan. ya. Eh, di dalam asanya tambah apa, diganti, speednya diganti. Oke. Kecepatan apa diafragma Mhm. diganti dengan cepat. Ya, Nah, itu kan teknik. ya. Kalau kita Dan nggak, itu harus dipelajari, harus dipelajari. terutama basicnya. Itu. Ya. Kalau untuk nanti angle itu kan bisa belajar Hmm. dari karya orang, Betul. ya kan? Ya. Tapi basicnya itu harus Wajib. wajib. Ya. Buat sobat Obrigado yang mau jadi fotografer apapun ya, mau jadi fotojurnalis, mau jadi Hmm. foto komersial, mau jadi foto wedding, mau belajar soal fotografi, ya menurut saya sih nggak cuma foto ya Mbak. Orang belajar mobil juga kan Mobilnya kita harus ngerti yang dulu. ngerti paham ya. Mau naik Mm-mm. motor juga Mm-mm. basicnya rem di mana, nah, termasuk fotografi. Jadi basic emang benar-benar penting ya, gitu. Mm-mm. Kira-kira gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Terus Mbak ini, pandangan Mbak ini kalau zaman sekarang nih kan medsos segala macam. Kemudian juga ada citizen journalism. Mm. Itu menurut Mbak ini pengaruhnya terhadap dunia media sekarang tuh gimana? Kalau menurut pandangan Mbak ini, citizen journalism ya. Kalau saya sih sekarang karena dengan adanya perkembangan teknologi ya, Mhm. semua orang bisa motret kan, Yes. ya. Jadi saya pikir ya sah-sah aja. Oke. Kita orang itu akan semua bisa motret, semua jadi wartawan. Mhm. Ya. Tapi lagi-lagi kan kualitas. Yes. Kalau citizen itu kan nggak dapat nggak dapat ilmu, nggak dapat pelajaran Mhm. sebagai jurnalis, tapi Oke. asal dia motret. Tapi jangan salah, citizen pun sekarang bisa belajar dari adanya sosmed kan. Oh, Mhm. motret ini begini, motret itu begitu, Oke. kualitas begini. Jadi banyak juga sebetulnya citizen jurnalis itu juga bisa membantu untuk seperti wire, Oke. ya. Wire ada kejadian di suatu tempat. Mhm. Kita nggak ada di tempat itu. Mhm. Tiba-tiba foto itu naik di Instagram Oke. atau di Facebook. Kita bisa, oh ini ada foto yang Oke. diperluin Oke. untuk Wire, Eh, untuk Kompas, untuk eh. kan sekarang banyak juga Iya. kan media-media itu ngambil dari Dari citizen. oke, dari Itu. medsos lah ya. Oke. Cuma ya itu kualitasnya Oke. lagi nggak seperti yang kita harapkan. Oke.
kan. Karena terlalu Tapi kecil. terlalu kecil ataupun tapi oke lah. Kalau Nah, dulu kan kita seandainya ada pesawat tenggelam kapal tenggelam atau pesawat mhm, tenggelam, kita kan nunggu dari screenshotnya dari mhm. TV yang kualitasnya juga jelek Betul, kan. betul, betul, Nah betul. kalau sekarang kan Citizen kita bisa Ya, ngambil bisa dari mana-mana dari mereka yang punya, bisa minta lah ya. bisa minta. Minta atau beli ya, Mbak? Beli. Beli lah, Oke. beli kalau mereka istilahnya dia mau memberikan free ya free, Oke. tapi kalau di Reuters kan pasti ada dana untuk Betul. jadi saya pikir it's okay. Dan kalau ada lomba foto Citizen Journalist itu juga mereka bagus-bagus loh Oke, hasilnya. sekarang ya bagus-bagus ya. Pakai HP aja udah Pakai bagus kok. nah Iya, makanya handphone iya. juga sekarang kualitasnya udah Kualitasnya udah bagus. bagus. Ya. Makasih Mbak ini. Ya, sobat Obrigado. Sekali lagi, basic penting. Hmm. Kalau mau motret pakai HP pun juga harus paham basicnya ya. Tergantung siapa yang motret ya. Iya. Di belakangnya ini siapa. Mbak ini udah pensiun tahun berapa ya? 2014, 2013 sebetulnya. September tanggal 2. September tanggal 2 2013. 2013. Jadi sampai sekarang udah 10 tahun Mbak ini pensiun. Ya. Masih berkegiatan fotografi atau enggak sampai sekarang? Motret cucu. Udah cucu. Lah itu kan Hobi. objek yang mengasihkan sekali kan. Eh, Coba lihat IG saya sama FB saya isinya cucu semua. IG Mbak ini apa sih? Ini Nuraheni. Ya, sobat Obrigado. Follow Eni Nuraheni Oh, di IG-nya. Tapi nggak aktif ini susah nih. cucu. Isinya cucu. Terus kegiatan setelah pensiun nih apa aja, Pak? Dulu begitu pensiun terus ada pelayanan di gereja, terus ya kasih workshop. Oke. Kalau ada yang mau ajak untuk workshop Fotografi. fotografi. Biasanya dulu saya gabung sama LPDS. Oh, oke. LPDS terus Dewan Pers juga, terus ya masih menjuri foto. Kemarin ada request penjuri foto untuk APEC. Oke. APEC Summit. APEC mengadakan lomba foto. Diikuti oleh sekitar 19 negara. Tapi penjurian juga online yang sudah menghasilkan 10 besar. Saya tinggal seleksi aja. Seleksi aja yang 10 besar itu. Ini kan Mbak ini udah pensiun nih. Waktu dulu bekal pensiun apa ya Mbak? Ngapain? Kan banyak gini. Banyak kan. Ini buat semua nggak cuma fotografer sih. Kalau orang udah mau pensiun apa sih yang mesti dipersiapkan? Kayaknya Mbak ini happy-happy aja soalnya. Orang pensiun itu harus happy supaya sehat. Karena kan banyak orang yang sudah pensiun malah tambah sakit. Yes. Karena nggak mempersiapkan hati dan apapun semuanya ya. Hati, finance juga yang itu perlu kan. Jadi jangan merasa bahwa dulu seorang chief, sekarang ibu rumah tangga lagi, nggak usah mikirin sedih gitu loh. Walaupun udah nggak banyak direspon orang, is okay. Kita menikmatin aja masa pensiun. Dan yang penting ya adalah finance, ya financial. Itu saya waktu mau pensiun tuh saya menghitung saya punya uang berapa. Saya berani nggak saya pensiun? Bisa nggak saya hidup selama untuk menghidupi saya selama pensiun dan sampai mungkin nantinya, ya. Karena saya juga nggak mau bikin beban anak-anak saya. Jadi mau pensiun, aku punya uang berapa dan saya harus sewa finance consultant. Mbak sewa finance consultant. Ya, waktu saya sebelum memutuskan saya pensiun, saya sewa finance consultant bahwa saya punya uang segini, itu saya bisa hidup enggak untuk uang saya segini. Akhirnya dihitung sampai keperluan sepatu saya, makan di restoran saya, semuanya dihitung detail. Akhirnya Mbak ini bisa, tapi harus uang Mbak ini ditempatkan di sini, di sini, di sini. Jadi diambil per bulan, ada yang diambil per bulan, ada yang 6 bulan. Jadi setiap bulan saya dapat dari penempatan yang di satu tempat, yang di lain tempat, yang 6 bulan. Jadi saya masih happy, masih bisa istilahnya
yang tadinya mungkin makan di restoran seminggu sekali, belanja di mall seminggu sekali, sekarang harus Harus lebih tight lebih lagi. tight lagi. Mungkin 1 bulan sekali baru Makan bisa di makan di restoran. restoran. Oke. Mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali boleh beli baju Oke. gitu. Jadi itu Oke. harus disiplin dalam hal mengelola uang itu. Hmm. Dan memang asuransi juga perlu kan. Oke. Itu BPJS juga perlu. Jadi Oke. harus mempersiapkan itu semua, jangan asal aja oh ya saya mau pensiun akhirnya nggak persiapan apa-apa, ya itu yang terjadi post power syndrome. Itu akhirnya habis pensiun nggak sehat, malah sakit. Oke. Ya mudah-mudahan Mbak ini tetap sehat ya. Amin. Punya Dibikin rencana. happy. Ya, Mbak ini punya rencana bikin buku kapan kira-kira? Pameran gitu nggak? Belum tahu. Belum tahu. Mudah-mudahan ya. Belum. Dalam 1 tahun 2 tahun ini saya tungguin. Waktu Tuhan lagi. Ya mudah-mudahan bisa lah ya kan. Oke, Sobat Obrigado. Demikian obrolan saya dengan Mbak Eni ya untuk kali ini. Lain kain, mudah-mudahan pengalaman Mbak Eni bisa jadi pelajaran lah buat para sobat Obrigado yang sedang merintis atau baru mulai motret dan segala macam. Ada loh, ini wanita luar biasa ya. Cuman banyak yang nggak tahu gitu. Emang lo pikir lo doang gitu. Ini ada nih satu luar biasa. Sulit dapet gantinya. Ya. Nggak ada Mbak Eni yang kedua belum. Mungkin akan lah ya, masih ada. Gitu. Jadi saya harap sobat-sobat Obrigado bisa bisa mendapatkan pelajaran yang berharga gitu. Bagaimana seorang wanita ya di Indonesia bisa survive sebagai fotojurnalis melewati berbagai macam peristiwa, tantangan dan lain sebagainya. Malah yang mendekati ancaman jiwa dan lain sebagainya, itu luar biasa gitu. Terima kasih sobat Obrigado udah mau mendengarkan sampai habis ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang penting buat sobat-sobat Obrigado. Tapi saya juga mohon kalau bisa ya komen ya, write komen. Mau jelek, mau bagus, mau apa, tolong jangan lupa di subscribe, di share, di like, mau dislike juga nggak apa-apa ya. Ya, kira-kira gitu ya. Obrigado Mbak Eni udah mau hadir di podcast. Terima kasih juga Obrigado. sudah memberikan waktu Ya. menginvite saya. Wajib. Ini ada kenang-kenangan dari Obrigado Mbak Eni. Nggak banyak sih. Cuma Mbak Eni senang, mudah-mudahan ya. Aduh. Rambut putihnya. Ya mudah-mudahan Mbak Eni awet muda nih ya. Aduh, terima kasih sekali teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Ini siapa yang gambar? Ada tim Baru aja? Iya, kan kita cari-cari fotonya Mbak Eni yang paling cocok buat dijadiin yang mana. Makasih, ini Mbak Eni. Makasih. Makasih Mbak Eni. Makasih. Oke, sampai jumpa di Obrigado Podcast selanjutnya.